31. Tuan, panggil Susana. Sampai kapan Tuan berpura-pura buta? Tanya Susana. Sean menghentikan jari jemari tangannya yang sedang mengetik di keyboard laptop. Apa menurutmu harus kuakhiri sandiwaraku dan jujur pada Sharon serta Lani? Tanya Sean. Susana mesem sembari memijat pelipis. Aku bingung. Kemana Sharon ingin bulan madu? Tanya Sean. Swiss. Jawab Susana. Ada keluarga mama yang tinggal di sana? Sean menerawang. Mereka tidak tahu aku berpura-pura buta. Ya sudah, jujur saja. Kekeh Susana. Semua pegawai Tuan di rumah ini sudah teruji ketulusannya, bukan? Kecuali mungkin Nona Sharon. Oh, aku hampir lupa telepon Tante Claudia. Aku mau membicarakan ibunya Lani. Tuan, Ibu Parmia sepertinya sudah sepuh, seusia dengan Karta. Kurasa, lebih baik beliau tinggal di sini saja bersama Lani. Untuk bekerja di rumah sakit rasanya tidak mungkin. Sean termenung. Aku belum pernah melihat ibunya Lani memang. Apa Ibu Parmia setua itu? Susana mengangguk. Tubuhnya ringkih, mungkin karena menahan banyak beban hidup. Nanti saja kalau Tuan Sean melihatnya, pasti tak akan tega. Kurus dan juga lemah. Sean termenung lagi. Kenapa aku mempedulikan Lanita dan ibunya, Sus? Gumam Sean. Karena Lanita bodoh. Kikik Susana. Sean mesem. Ya sudah, kau akan ikut aku ke Swiss. Apa perlu kuajak Dimitri? Jangan, Tuan. Siapa tahu saya dapat jodoh bule Swiss? Kekeh Susana. Sean tergelak. Ya sudah, atur saja secepatnya. Tuan, kalau Tuan bulan madu, apa mungkin tidak menyentuh Nona Sharon? Tanya Susana hati-hati. Dia akan lupa sentuhanku jika aku banjiri dengan uang di sana. Sharon akan sibuk shopping. Bukankah bulan maduku hanya sekedar formalitas saja? Tuan bilang akan memberikan kesempatan pada Nona Sharon jadi istri yang manis. Ya memang. Bagaimana dia bisa jadi istri yang manis jika ditolak terus-menerus? Salah dia karena berkhianat dan berpura-pura. Jawab Sean enteng. Kalau begitu apa pergi ke Swiss tidak buang-buang waktu, tenaga dan uang? Ucap Susana. Sean termenung. Tapi uangku banyak, Susana. Iya aku tahu, Tuan. Mau seluruh penghuni rumah ini beserta seluruh bodyguard diajak ke Swiss dan tinggal di sana selama 1 bulan pun Tuan mampu. Tapi ke Swiss hanya sekedar memanjakan Nona Sharon yang jelas-jelas tidak jujur padamu, apa itu worth it? Sean menghela napas dalam. Kenapa kau membuatku bingung? Apa tidak sebaiknya sebelum bulan madu, Tuan Sean sedikit melakukan pendekatan pada Nona Sharon? Apapun itu. Misal, sedikit perhatian dan selalu bersama. Susana memberi saran. Sean diam sejenak lalu tersenyum renyah. Aha! Kau memang selalu pintar memberikan solusi. Oke, tunda sementara waktu bulan madunya. Aku akan mencoba bersikap manis pada Sharon. Apa akan berterus terang juga padanya? Tentang sandiwara Tuan? Sean mendesah. Mungkin sebentar lagi. Aku ingin melihat seberapa telaten dia mendampingiku. Susana menarik napas dalam. Aku hanya ingin Tuan bahagia. Apapun itu aku selalu mendukungmu, Tuan. Terima kasih untuk kasih sayangmu, Sus. Sana, kembalilah tidur. Tapi jam 1 siang kau harus sudah ada di ruangan ini. Sekarang antarkan aku ke kamarku. Titah Sean merentangkan sebelah tangan. Susana lekas menggandeng tuannya itu. Tuan yang berhasil membawanya dari jurang kemiskinan dan rasa putus asa. Dia berjanji akan mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani Sean Harmawangsa. Sharon menutup pelan pintu kamar mandi. Barusan dia mengantar Sean ke dalam, menyodorkan semua keperluan mandinya. Dia berjalan ke tempat tidur lalu berpikir keras. Sampai kapan Sean berpura-pura buta? Apa dia tidak lelah? Untuk apa Sean bersandiwara seperti ini?
Pada siapa aku harus mencari informasi? Susanna tak akan mungkin membeberkan apapun mengenai Sean. Dia terlampau setia. Tapi hanya pada Susanna satu-satunya orang tempat Sean berbagi. Aku harus lebih bisa meyakinkan Sean tentang kesetiaanku. Sean belum menyentuhku, mungkin dia masih merasa jijik saat dia melihatku berciuman dengan Jas di kamar ini. Ah, bodohnya aku mengira Sean benar-benar buta. Sharon merutuki perbuatannya sendiri dalam hati. Sharon! Panggil Sean yang sudah berada di pintu kamar mandi. Oh, kau sudah selesai? Sharon gegas menghampiri Sean. Setelah membantu Sean memakai baju, Sharon mengeringkan rambut Sean, pekerjaan yang biasanya dilakukan Lani. Setelah itu, Sharon telaten menyuapi Sean, memijat bahunya saat mereka berjalan-jalan di taman. Sepasang suami istri itu sedang berada di gazebo taman. Sean sedang berjemur, dia senang berlama-lama di bawah matahari pagi. Sean bisa melihat perbedaan Sharon dan Lanita. Sharon mengenakan sweater di bawah hangatnya mentari pagi. Dia sibuk menghalangi kulitnya dari paparan sinar ultraviolet. Sementara Lani selalu merentangkan tangan dan wajahnya kerap menantang sorot sinar mentari dengan mata terpejam. Dirinya dan Lani sama-sama senang berlama-lama ada di bawah mentari pagi. Apa tiap hari kamu senang berjemur? Tanya Sharon. Ya tiap hari, bahkan di kantor, tiap pagi aku selalu berada di atap. Menikmati sinar orange yang menghangatkan tubuh sekaligus menghangatkan hati. Kenapa? Aku tak suka berlama-lama berjemur. Keluh Sharon. Pergilah ke kamar. Aku bisa duduk di sini sendirian. Jawab Sean enteng. Sharon cemberut. Jika dia meninggalkan Sean berjemur sendirian, dia akan merasa kalah dari Lani. Oh, tapi kan itu tugas Lani sebagai perawat Sean. Nah, justru karena dia istrinya, dia harus lebih sabar dari Lani. Sharon mendesah pelan lalu tersenyum. Demi kamu, aku akan mencoba hal-hal baru agar kita seirama sejalan. Sharon memeluk leher Sean dari belakang. Oke, mari kita lihat sampai mana batas kesabaranmu mengurusku, Sharon. Batin Sean. Setelah berjemur kamu bantu aku bekerja di ruangan Masih kerja. Masih galau karena diputusin kamu pacar. Tidak masuk kantor. Mending download Vika. Tanya Sharon. Aku pemiliknya dan aku punya Damien beserta anak buahnya. Kenapa aku harus repot? Sharon diam. Dia malas membantu Sean menghadapi dokumen-dokumen penting yang membosankan. Ingin kabur saja rasanya, kabur ke salon dan memanjakan diri di sana. Spa, mesas, pedimeni atau mungkin bertemu Josh di sebuah kafe lalu menikmati makanan lezat, setelah itu bersantai di apartemen Josh. Tapi pesan mamanya dan misinya menikah dengan Sean adalah demi uang. Sharon harus menahan semua rasa tidak suka dan kebosanannya. Aku tahu kamu tidak betah bekerja menghadapi segala macam dokumen penting denganku, Sharon. Tapi semua dokumen itu adalah uangmu. Bukankah kau menyukai uang? Nikmatilah menjadi istriku. Sean tersenyum dalam hati. Sharon, apa membantuku bekerja membuatmu bosan? Tanya Sean. Iya, aku bosan. Tapi aku harus belajar. Pekerjaanmu adalah mesin uang untukku. Aku tak mau kalah cerdas dari Lani. Uangmu bukan untuk Lani, tapi untukku. Jawab Sharon lugas. Paling tidak, ada hal yang disuka Sean dari Sharon. Sharon lebih sering terbuka, dia menyuarakan isi hatinya dengan lugas. Sayang, Sharon tetap memilih menyimpan sendiri bahwa dia mengetahui jika Sean tidak buta. Bahkan diam-diam tetap berhubungan dengan Josh. Tepat jam 10 siang, Sean mengajak Sharon menyudahi acara berjemurnya. Sean merasa kasihan melihat Sharon sangat berkeringat apalagi dia memakai sweater. Saat Sean dan Sharon kembali menuju rumah, dari tempat tersembunyi keluar Yanto. Dia memandangi Sean dan Sharon hingga menghilang dari pandangan. Yanto kemudian kembali bersembunyi dan menelepon Omah. Pagi ini Nona Sharon dan Tuan Sean tampak mesra. Mereka berdua berjemur lama sekali bahkan Tuan sering tersenyum pada istrinya. Yanto melapor. Baguslah.
Kudengar, kemarin Nyonya Den berkunjung ke sana. Tanya Omah di seberang telepon. Ya kah? Aku tidak tahu. Baguslah kau tidak bertemu dengannya. Kalau memang Nyonya Den bertemu denganmu dan sampai mengenalimu, berkelitlah sebisamu. Tapi kurasa Nyonya pasti lupa denganmu, aku yakin. Ya, sudah. Aku harus kembali bekerja. Yanto mengakhiri panggilan. Dia bergegas masuk rumah. Tanpa Yanto tahu, ada sepasang mata yang melihat dan mendengar Yanto menelpon seseorang. Yanto menelpon siapa? Kenapa seolah-olah dia sedang mengintai Tuan Sean dan Nona Sharon lalu melaporkan segala sesuatunya? Siapa yang ditelepon Yanto? Orang itu membatin heran. 32. Dimitri berjalan mengendap, sama seperti Yanto yang sedang mengintai Sharon dan Sean. Yanto sedang apa? Kenapa sikapnya mencurigakan? Sebetulnya Dimitri habis belanja kekurangan bahan masakan ke minimarket yang tak jauh dari rumah Sean. Dia enggan menyuruh Sri atau yang lainnya karena bahan yang dibeli Sri sering tidak cocok dengan sifatnya yang perfeksionis. Bahan masakannya harus fresh dan higienis. Dimitri bahkan meminta syarat pada Sean jika dia ingin membeli bahan-bahan masakan organik. Sean setuju-setuju saja. Harga bukan masalah, tetapi rasa harus terjamin nyaman di lidah Sean. Saat Dimitri memasuki pintu kecil di samping rumah Sean, saat itulah dia melihat Yanto. Pintu kecil itu tersamarkan dari luar dan dari dalam oleh pepohonan. Dimitri memeluk paper bag agar tidak bersuara. Dia berdiri mematung memperhatikan Yanto. Cukup lama Dimitri menunggu Yanto pergi, tapi Yanto tidak pergi-pergi. Dimitri pun semakin curiga, maka dia ikut duduk saja di atas paving block karena lelah berjalan. Setelah Yanto bergerak, Dimitri ikut bergerak. Diam-diam mendekat dari kesembunyian dan mendengarkan Yanto menelpon seseorang. Dimitri berpikir keras mengetahui Yanto bersikap demikian. Saat Yanto berlalu, Dimitri tetap saja diam di tempatnya berdiri. Dia ingat ucapan Suzana jika keamanan di rumah Sean terpantau olehnya. Suzana, kau masih belum lihai memantau para pegawai Tuan Sean. Apa kau tahu barusan aku melihat apa? Batin Dimitri seraya melangkah masuk rumah. Sejak saat itu Dimitri kini mengawasi gerak-gerik Yanto diam-diam. Dia juga akhirnya tahu Yanto selalu memperhatikan Lani. Semakin pusing saja Dimitri dibuatnya. Dia senang mengobrol, senang bergosip tapi soal Yanto, Dimitri bungkam. Enggan menceritakan pada siapapun tentang sikap Yanto. Apa sebaiknya aku bercerita pada Suzana? Ah, ya, ini bisa juga aku jadikan alasan untuk bisa berkencan lagi dengannya. Dimitri menemukan ide bagus untuk bisa mengobrol berdua lagi dengan Suzana. Di kamarnya, Sean sibuk memikirkan apakah dirinya akan berterus terang atau tidak pada semuanya tentang sandiwaranya selama ini. Sayang, nanti malam Mama mengundang kita makan malam di rumah. Sharon berkata seraya memutar-mutar dirinya di depan cermin. Mencoba baju-baju baru yang barusan diantarkan oleh butik langganannya ke rumah Sean. Kau mau? Ya. Jawab Sean singkat. Oke. Aku akan kabari Mama. Malam hari tiba, Sean dan Sharon hanya berdua saja tanpa Lani ataupun Suzana. Sharon dengan telaten menyuapi Sean di depan Dean. Dean tampak senang melihat Sharon tampak manis menjadi istri Sean. Mama harap sikap manismu pada Sean bukan hanya di depan Mama. Sean, kau juga harus bilang padaku kalau Sharon macam-macam, ya? Iya, Tante. Jawab Sean. Masih memanggilku Tante? Call me Mami, oke? Iya, Ma. Ralat Sean sembari tersenyum tampan. Sharon sebetulnya mengeluh dalam hati kenapa Sean harus bersusah payah berpura-pura buta. Mereka makan malam dengan riang diselingi obrolan ringan. Setelah selesai, Sean berbincang mengenai bisnis dengan Dean di ruang keluarga. Sementara Sharon memilih masuk kamar karena tidak mengerti dengan pembicaraan Dean dan Sean. Baju-bajuku sebanyak ini. Sebelah sini masih berbandrol karena belum sempat aku pakai. Mau kuapakan baju ini? Aku bawa sebagian untuk ku kasih pada Lani dan yang lainnya di rumah Sean.
Sharon lekas mengambil asal beberapa baju dan memasukkannya ke travel bag berukuran sedang. Terdengar ketukan di pintu kamar. "Masuk!" sahut Sharon. Omah masuk dengan segelas susu hangat. "Aku masih kenyang, Omah," ujar Sharon. "Tak apa-apa, minumlah setelah dingin." Omah meletakkan gelas susu di atas meja rias. "Mau bawa baju-baju lagi?" "Iya, tapi mau aku kasih ke pegawai Sean. Aku bingung kebanyakan baju. Di rumah Sean pun aku sudah beberapa kali beli baju dari butik yang didatangkan ke rumah," jawab Sharon. "Suamimu menyayangimu, Ca Ayu?" tanya Omah. "Ya tentu saja, aku dimanjakannya dengan uang, sama seperti Mama memanjakanku dengan uang." Sharon menghempaskan tubuhnya ke kasur dan menatap langit-langit kamar. "Hentikan hubunganmu dengan Jas," ucap Omah tajam. Sharon menoleh lalu tersenyum. "Tergantung Sean. Andai Sean bisa menerima semua kesalahan dan kekuranganku serta dia selalu memanjakanku dengan uang, aku akan jadi istri yang manis untuknya. Jangan beri celah Jas mendekatimu." Omah mewanti-wanti dengan tegas. Sharon tergelak. "Kenapa Omah jadi seperti Mama? Mama sangat khawatir aku kembali bermain-main dengan Jas. Karena lelaki itu sudah terobsesi padamu. Pernikahanmu bukan halangan untuknya," ucap Omah tegas. Sharon mendesah. "Tenang saja, dia tak akan berani ke rumah Sean. Aku pun jika pergi kemana saja selalu diantar bodyguard Sean." Omah mengangguk senang. Dia duduk di tepi tempat tidur, mengelus rambut Sharon. "Hiduplah bahagia selamanya," ucap Omah lembut. "Terima kasih, Omah. Omah adalah mama keduaku." Sharon tersenyum dan memeluk paha Omah. "Lanjutkan beres-beresnya. Omah masih banyak pekerjaan di belakang." Omah gegas bangkit keluar kamar. Sementara itu, percakapan Dane dan Sean pun sudah usai karena Dane terus-terusan mendapat telepon mengenai pekerjaan. Kali ini Dane mendapat telepon dari Damien, orang kepercayaan Sean di perusahaan. "Damien," bisik Dane di telinga Sean. "Silakan bicarakan urusan bisnis selanjutnya dengan Damien. Mungkin aku harus ke kamar Sharon," ucap Sean. "Oh, mari." Dane memapah Sean yang sudah berdiri. "Mama terima saja telepon dari Damien. Kamar Sharon hanya lurus dari ujung sofa ini, kan? Ada di ujung lorong sebelah kanan. Aku bisa sendiri," ucap Sean. "Oh, baiklah. Hati-hati." Dan segera menerima panggilan dari Damien. Sean pun menggunakan tongkatnya berjalan lurus ke kamar Sharon. Tanpa perlu tongkat pun Sean bisa dengan mudah menuju kamar istrinya tersebut. Saat Sean hendak membuka pintu kamar, dia mendengar Sharon sedang berbicara di telepon. "Aku menghubungimu dengan nomor lama hanya ingin menegaskan, kita sudah berakhir. Awalnya aku memang mengincar uangnya Sean dan kita masih bisa bersenang-senang. Tapi rasanya, aku memang jatuh cinta dengan Sean. Aku tahu dia tidak buta dan aku tak tahu alasan apa dia pura-pura buta. Menyusahkan sebetulnya. Tapi biarlah, aku hanya akan mencoba mengikuti permainannya sembari belajar mengurus suami. Jadi kumohon, jangan lagi mengharap apapun dariku, oke?" Sean termenung sesaat di pintu kamar. Dia yakin Sharon sedang menelpon Josh. Apa ucapannya benar? Dia mau berubah? Di kamarnya sendiri tidak ada CCTV, dia juga sendirian dan tahu kalau aku sedang berbincang dengan mamanya. Baguslah kalau dia memang benar-benar mau meninggalkan bocah ingusan itu. Sean membatin. Sean diam, dia melihat Dane masih bicara di telepon dengan Damien. Dia kembali berjalan menjauh dari kamar Sharon. Lalu berbalik menuju kamar Sharon dan kali ini langkah serta tongkatnya dia buat berisik. Agar Sharon tahu dirinya baru saja tiba. Sean mengetuk kamar Sharon. Pintu kamar terbuka. "Sedang apa?" tanya Sean.
Aku beres-beres baju, kebanyakan dan sudah old fashion. Mau aku kasih Lani, Sri dan yang lainnya? Jawab Sharon seraya diam-diam membuang kartu SIM lamanya ke sembarang arah. Tapi Sean melihatnya dari cermin. Sean tersenyum. Ged. Sean duduk di tempat tidur. Kamarmu harum, ujar Sean. Padahal aku sudah berhari-hari di rumahmu, ya? Kekeh Sharon. Sean mengitari kamar Sharon yang sangat luas meski tak seluas kamarnya. Nuansa merah mendominasi kamar Sharon. Sepertinya dia memang penyuka warna merah. Warna menyala yang berarti semangat yang membara, berapi-api dan bisa saja berarti kemarahan yang meledak-ledak. Merah membuat mataku silau. Aku suka warna-warna lembut, ungu muda, merah muda atau coklat muda. Sean mengoceh dalam hati. Apa kita menginap di sini saja? Usul Sharon. Aku tak bawa salin. Jawab Sean. Ya sudah. Kita pulang sekarang. Sean mengangguk. Sharon dan Sean memutuskan segera pulang. Dan memeluk dan menciumi Sharon berkali-kali. Betapa kentara kasih sayang Dan untuk Sharon. Omah yang melihat Dan tampak begitu menyayangi Sharon terlihat sangat puas dan bahagia. Dan dan Omah mengantar Sean dan Sharon sampai teras di mana jauh hari dan mobil Sean diparkir di depan teras. Sharon melambai pada Dan dan Omah. Di dalam mobil, Sharon menggandeng lengan Sean dan menjatuhkan kepalanya di bahu suaminya itu. Sean membiarkannya saja meski separuh hatinya ingat pada Lani. Di mana gadis itu malam ini, masih bersama Aleska atau sudah tidur dengan mulut menganga dan kaki kemana-mana. Sean pernah memergoki posisi tidur Lani di kamarnya dan besoknya dia meminta Susanna memberitahu Lani agar selalu mengunci pintu kamarnya. Cinta memang sulit diterka. Pada siapa harus dilabuhkan? Terkadang harus rela melepaskan meski hati menjerit ingin menggenggam. Andai saja aku tidak terjebak dalam lingkaran kepasrahan, aku ingin mengatakan pada dunia bahwa engkau satu-satunya yang menjadi pilihan. Sean Dharmawangsa. 33. Sean dan Sharon tiba di rumah jam 11 malam. Sebagian penghuni rumah sudah terlelap ke alam mimpi. Saat hendak melewati pertigaan koridor kamarnya, Sean melirik ke kamar Lani. Sudah tidurkah dia? Apa dia senang seharian berkumpul bersama Aleska dan ibunya di rumah sakit? Sean membatin hampa. Hampa? Kenapa perasaan Sean hampa? Dia seolah-olah tak bersemangat menjalani keputusan yang dia ambil untuk fokus pada pernikahannya. Sharon, apa besok kita bisa bepergian berdua saja? Pergi jauh. Pergi jauh? Kemana? Bulan madu? Sharon berjalan memapah Sean dengan lembut. Di belakangnya jauh hari mengekor membawa 2 travel bag milik Sharon. Ke puncak atau Bali atau mana saja, sedikit jauh dari Jakarta. Mungkin sekitar 1 atau 2 hari sebelum kita benar-benar bulan madu. Jawab Sean. Sharon tampak senang. Bagaimana kalau ke puncak saja? Mamaku punya villa baru. Aku juga belum pernah ke sana. Usul Sharon. Oke, besok kita ke sana. Sahut Sean tersenyum renyah di permukaan. Sementara hatinya terus saja memilin rasa hampa, entah kenapa. Tuan, yakin mau ke villa? Tanya Sharon. Dalam rangka apa? Bukankah kau sendiri yang bilang sebelum pergi bulan madu aku harus melakukan pendekatan dulu pada Sharon? Sahut Sean. Susanna tersenyum kecil. Aku lupa. Besok, Lanita mulai bekerja menemani Damien. Katakan pada Damien, latih Lani dengan baik. Dia akan bekerja penuh waktu di perusahaan. Susanna mengernyit. Penuh waktu? Ya, aku sudah punya istri jadi biarkan saja dia bekerja di perusahaan. Susanna memiringkan kepala. Tapi tetap membiarkannya tinggal di sini? Mau tinggal di mana dia? Kata ayahnya selalu menjadi ancaman. Biarkan saja dia tinggal di sini dan melakukan apa saja sesukanya. Sean berkata pelan.
Ada yang menggeletar pilu di hati Sean. Dia membebaskan Lanita mengurus dirinya, toh dia memang sebetulnya tidak buta dan berencana untuk jujur pada Sharon juga Dean serta Lanita. Tapi dia keberatan Lanita pergi dari rumahnya. Entah kenapa. Ibunya nanti juga tetap akan tinggal di sini? Tanya Susanna. Ya. Lalu rencana mengakhiri sandiwara? Aku sudah memikirkannya. Setelah dari puncak aku akan berterus terang. Sahut Sean. Oke, baiklah. Susanna menyerah. Apapun keputusan Sean, dia hanya tinggal mematuhinya saja. Lani sudah siap-siap hendak berangkat ke kantor. Dia mengenakan pakaian formal yang dibelikan Susanna. Lanita mengetuk pintu ruang kerja Sean. Karena tadi di kamarnya tak ada, sudah pasti Sean ada di ruang kerjanya. Masuk! Ucap Sean. Lanita masuk. Sean terpaku. Penampilan Lanita tampak semakin memukau dengan riasan wajah minimalis dan pakaian yang tampak mahal. Meski rambutnya hanya dikuncir tinggi ke belakang, tapi itu justru semakin mengekspos kecantikan Lani. Tuan, saya mau berangkat kerja. Tapi kenapa tidak di Anda Goodland Realty? Kenapa harus di Aka Goodland Realty? Perusahaan Tuan Ajisaka? Tanya Lanita. Belajarlah bersama Damien hingga kau mahir. Itu untuk masa depanmu. Sahut Sean. Lanita terdiam sejenak. Saya tidak bersama Tuan di perusahaan. Bersamaku. Aka juga akan diwariskan Papa untukku. Pada siapa lagi? Aku adalah anak Papa satu-satunya. Jadi tenang saja, bekerjalah dengan baik dan tekun. Sean tidak berkedip melihat Lanita. Jangan tebar pesona saat kamu bekerja. Fokus. Sean khawatir kecantikan Lanita akan menarik para kumbang yang ada di perusahaan. Tebar pesona? Lanita tersenyum dan menutup mulutnya, tapi dia tetap menunduk. Sean mengernyit. Kenapa? Tanya Sean. Andai saya penuh pesona seperti Nona Sharon pun, saya tak akan pernah menebar pesona. Rasanya risih. Saya tidak pernah punya kepercayaan diri untuk menebarkan pesona. Lanita menjawab lugu. Ya, bagus. Tetaplah seperti itu. Sean bernapas lega. Kamu pulang pergi diantar Johari. Tapi tugas Johari mengantar jemput kemanapun Tuan pergi. Ujar Lani. Rashid sudah pulang dari Surabaya. Rashid sopir sekaligus ketua bodyguard di rumah ini. Masih ingat Rashid? Orang yang pertama kali mengantarmu pulang saat kau merengek meminta pulang karena mengkhawatirkan ibumu? Lanita mengangguk pelan. Masih ingat, Tuan? Sean menghela napas dalam. Dia terus saja memandangi Lani yang tak henti menunduk dari sejak dia masuk. Lani, tak adakah keinginanmu melihat wajahku? Wajah yang banyak orang bilang tampan? Apa menurutmu Aleska lebih tampan dariku hingga kamu selalu saja bersikap nyaman dan bebas tertawa bersamanya? Sean membatin resah. Ya sudah, pergilah. Ingat, makan siang harus tetap dengan Damien atau Tiara, kepala sekretaris di sana. Jangan pernah pergi makan siang dengan yang lain apalagi dengan karyawan pria. Sean berkata tegas. Baik, Tuan. Jawab Lanita. Sean memejam saat Lanita pergi dari ruangannya. Apakah aku sudah benar-benar jatuh cinta pada gadis itu? Beginikah rasanya jatuh cinta? Resah, cemas dan selalu ingin melihatnya baik-baik saja setiap saat. Sean kembali membatin gelisah. Puncak. Villa milik Dean tampak besar tapi tidak terlalu mewah. Mama sengaja beli villa sederhana ini untuk acara keluarga inti. Hanya ada TV di ruang tamu saja. Jelas Sharon. Kau bilang kita hanya berdua, kenapa Susanna dan Dimitri kamu ajak serta? Ucap Sharon. Susanna harus ikut kemanapun aku pergi. Dia perantara aku dan Damien. Tiap hari aku tetap harus bekerja meski aku tidak berada di kantor. Sementara Dimitri, tentu saja dia harus ikut. Dimitri adalah chef pribadiku. Sean menjawab santai. Lagi pula mereka menginap di kamar pavilion.
terpisah dari kita. Jadi kita akan bebas melakukan apapun berdua, bukan? Sharon memeluk Sean. Sean tidak menjawab. Dia hanya diam saja. Sore hari Lanita pulang dari kantor. Setelah istirahat sebentar, mandi dan berganti baju, Lani menuju pantry. Jadwalnya Sean memakan menu-menu kecil buatan Dimitri. Tapi saat tiba di pantry, tak ditemukannya chef berperawakan tinggi tegap tersebut. Sri, kenapa area Dimitri bersih? Kemana Dimitri? Tanya Lanita pada Sri di dapur kedua. Loh, memang kamu gak tahu? Dimitri ikut Tuan Sean ke villa tadi jam 1 siang. Jawab Sri. Villa? Lanita mengernyit. Ya, villa milik mertuanya, Nyonya Dain. Suzana juga ikut. Imbuh Sri. Kenapa Tuan tidak bilang padaku? Lanita merasa heran. Baiklah, aku kembali ke kamar. Terima kasih, Sri. Lanita berlalu. Di kamarnya, Lanita menghubungi Suzana. Tapi panggilannya tidak jua diangkat. Ingin menghubungi Sean pun Lanita ragu-ragu. Takut Sharon yang mengangkat teleponnya. Akhirnya, karena Suzana tak bisa menerima panggilannya, Lani tertidur di kamarnya hingga malam hari. Saat terbangun, Lani terkejut. Pikiran dan perasaannya langsung tertuju pada Sean. Spontan Lanita menghubungi Sean. Halo? Sapa Lani parau karena baru saja terbangun dari tidur. Ya, halo? Jawab Sean. Oh, Tuan, maaf. Sore tadi aku menghubungi Ibu Suzana tapi teleponku tak juga diangkat. Ingin menelpon Tuan tapi takut Nona Sharon yang mengangkat. Lanita buru-buru terduduk di atas kasurnya. Ada perlu apa telepon Suzana? Tanya Sean. Hanya ingin bertanya kenapa Tuan pergi ke villa dan aku tidak diberitahu. Sahut Lanita. Dia tanpa sadar sudah mengubah kata saya menjadi aku. Di seberang pun Sean menyadari perubahan itu. Kenapa aku harus bilang kamu Lani? Tanya Sean. Aku tetap perawat Tuan, jadi kenapa tak ada yang memberitahuku? Bagaimana di sana Tuan tanpaku? Lanita tak tahu jika ucapannya membuat perasaan Sean semakin gundah. Kamu memikirkanku, Lani? Tanya Sean pelan. Lanita tertegun. Matanya mengerjap lalu menutup mulutnya karena dia sadar sudah berbicara setengah sadar. Sejak bekerja seharian penuh tadi sebetulnya Lani tetap memikirkan Sean. Seharian penuh tadi aku memikirkan Tuan. Bahkan liburan kemarin pun tetap saja aku memikirkan Tuan. Kenapa rasanya setelah Tuan menikah, pekerjaanku mengurus Tuan semakin tipis saja? Apa gunanya aku menjadi perawat Tuan? Jawab Lani sukses membuat Sean ingin pulang saja ke rumah dan melihat wajah lugu Laninya menunduk takut-takut. Lani, kau memikirkan aku, sungguh? Memikirkanmu setiap saat adalah pekerjaanku kini dan itu terasa menyenangkan. Lalu mengetahui kau pun mencemaskanku, rasanya aku enggan berjauhan. Saat ini aku memang bersama seseorang yang lain. Tapi hati dan perasaanku sepenuhnya ada di sana, bersamamu. 34. Kamu tetap tinggal di rumah.